Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama aku Rida Agustina dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam STI Inovatif Darul Ihsan. Dibuatin video ini untuk memenuhi salah satu tugas aku teman-teman, yaitu pada mata kuliah Ulumul Hadis. Jadi apa sih materi yang akan aku jelaskan pada mata kuliah Ulumul Hadis ini? Kita baca teman-teman. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi yang berjudul Hadis Mutawatir. Teman-teman pasti masih bingung nih, apa sih definisi hadis mutawatir itu? Bagaimana kriteria hadis mutawatir? Juga apa saja macam-macam hadis mutawatir beserta contohnya? Selain itu, apa sih faedah dari hadis mutawatir itu sendiri? Dan apa saja nih kitab-kitab tentang hadis mutawatir? Yuk simak lebih lanjut. Pembahasan pertama, yaitu definisi hadis mutawatir. Kata mutawatir secara etimologi berasal dari bahasa Arab, al-mutatabi' yang berarti berlanjut dan berurutan. Maksud berurutan yaitu sesuatu yang datang kemudian atau secara beriringan antara yang satu dengan yang lainnya tanpa ada jarak. Sedangkan secara terminologi, pengertian hadis mutawatir adalah al-hadisul mutawatirul huwal hadisu an mahsusil ladhi rawahu adadu jamun fil adati ihalatu ijtima'ihim wa tawatu'ihim alal kadhibi. Hadis mutawatir adalah hadis tentang sesuatu yang mahsus, atau yang dapat ditangkap oleh panca indera, yang disampaikan oleh sejumlah besar rawi yang menurut kebiasaan mustahil mereka berkumpul dan bersepakat untuk berdusta. Itulah definisi hadis mutawatir. Next, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Pembahasan kedua, kriteria hadis mutawatir. Hadis mutawatir memiliki beberapa kriteria. Kriteria pertama yaitu diriwayatkan oleh banyak orang. Para ulama berbeda pendapat tentang jumlah rijal yang tidak mungkin sepakat berbohong. Pendapat-pendapat tersebut yaitu, pertama, Abu Thayyib menentukan sekurang-kurangnya 4 orang. Kemudian pengikut Syafi'i menentukan minimal 5 orang. Yang ketiga, menurut Ibnu Hajar al-Asqalani dan Imam Nabawi sekurang-kurangnya yaitu 10 orang. Dan yang terakhir, sebagian ulama menetapkan sekurang-kurangnya 20 orang. Kemudian, kriteria kedua, tidak mungkin sepakat berbohong. Kriteria ketiga, terjadinya di setiap tingkatan sanad mulai dari awal hingga akhir sanad. Kriteria keempat, sandaran beritanya indrawi, yaitu bentuk tahammul atau juga disebut penerimaannya. Harus mengatakan, kami telah mendengar, kami telah melihat, atau kami telah merasakan. Itulah kriteria hadis mutawatir. Selanjutnya, pembahasan berikutnya. Pembahasan ketiga, yaitu macam-macam hadis mutawatir. Yang pertama, hadis mutawatir lafzi, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak yang susunan redaksi dan maknanya sesuai benar antara riwayat yang satu dan lainnya, yakni lafaz yang sama bunyi lafaz, hukum dan maknanya. Contoh hadis mutawatir lafzi adalah An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kadzaba alayya muta'ammadan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang berdusta dengan mengatas namaku secara sengaja, hendaklah ia mengambil tempatnya di neraka. Yang kedua, hadis mutawatir ma'nawi, yaitu hadis yang susunan redaksi atau lafalnya berbeda-beda antara periwayat yang satu dengan yang lain, tetapi prinsip makna yang sama. Contohnya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la yarfa'u yadayhi fi syai'in min du'aihi illa fil istiqa'i fa innahu kana yarfa'u yadayhi hatta yura bayadu ibtayhi. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengangkat kedua tangannya dalam doanya kecuali dalam doa salat istisqa atau meminta hujan,
Sesungguhnya beliau mengangkat kedua tangannya hingga tampak putih-putih kedua ketiaknya. Kemudian hadis yang maknanya hampir sama dengan hadis tersebut adalah hadatsana Abu Bakri bin Abi Syuaibah hadatsana Yahya bin Abi Bakrin an Syu'bah an Sabit an Anas qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi fi du'ai hatta yura bayadu ibtayhi. Dari Abu Bakar bin Abi Syaibah, dari Yahya bin Abi Bakar, dari Syu'bah, dari Sabit, dari Anas radhiyallahu anhu berkata, aku telah melihat Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya dalam doa hingga tampak putih-putih ketiaknya. Yang ketiga, hadis mutawatir amali, yaitu hadis yang diriwayatkan dengan jumlah sanad yang mutawatir tetapi hanya berupa pengalaman saja tanpa lafal seperti cara sholat Nabi, cara haji Nabi, dan lain-lain. Hadis a'mali menyangkut perbuatan Rasulullah SAW yang disaksikan dan ditiru. Contoh hadis a'mali, Sallu kama ra'aituni usolli, solatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku solat. Itulah macam-macam hadis mutawatir. Next, lanjut ke pembahasan yang terakhir. Yang terakhir, faedah hadis mutawatir yaitu memberi faedah ilmu daruri, yakni keharusan untuk menerima bulat-bulat sesuatu yang diberikan oleh hadis mutawatir hingga membawa kepada keyakinan yang qat'i atau yang pasti. Adapun kitab-kitab tentang hadis mutawatir, yang pertama, Al-Ajar Al-Munasirah fi Al-Akhbar Al-Mutawatirah karya As-Suyuti. Kedua, Qaf Al-Azhar karya As-Suyuti. Yang ketiga, Al-Ali Al-Munasirah fil Al-Hadis Al-Mutawatirah karya Abu Abdillah Muhammad Bitulun Al-Dimashqi. Keempat, Nazim Al-Munasirah min Al-Hadis Al-Mutawatirah karya Muhammad bin Ja'far Al-Katani. Itulah pembahasan materi yang terakhir. Terima kasih teman-teman semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangannya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.